Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan selamat rohani sehingga kita dapat berkumpul di sini dan juga melaksanakan aktivitas seperti biasanya lagi. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumul kiamah nanti ya. Jadi di sini saya selaku ketua kelas mewakili Pak Yantoro yang berhalangan hadir, yaitu kami sakit. Kita doakan saja semoga beliau cepat sembuh. Amin. Untuk kegiatan presentasinya itu dimulai seperti biasanya, sistematisnya. Terus selanjutnya untuk tugas yang media ajar ya, yang karton. Nah itu sempat ada yang nanya kan tadi, cuman Gerbang nggak tahu dikumpulnya kapan. Nanti takutnya dikumpul sekarang itu hilang gitu. Apalagi bapak itu full kegiatan. Mungkin kita tunggu aja bapaknya. Yang penting disiapkan apa yang menjadi misalnya kalian ngebuat apa nih, bangun data, terus kan disuruh bapak tugas tambahannya hitung itu, nanti di kartonnya ada kayak kertas, langsung di stapel saja, dimasukkan ke kartonnya gitu. Biar nanti ketika dikumpul, ini loh tugas kalian, ini setelah dibuat gambar-gambarnya sudah kalian hitung hasil yang kalian buat gitu. Terus sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan saya lihat moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yantoro MPD, Ibu Violita Zahiri SPD MPD, dan Bapak Ahmad Faisal Hidayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Dalam rangka mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya, sholawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelum memasuki kegiatan diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Satyana Dwi Astuti dengan NIM A1D12102 sebagai moderator yang membantu pihak penyaji. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu dari Fazila dengan NIM A1D12102, Nisa Syahila dengan NIM A1D12105. kegiatan diskusi kali ini membahas tentang bangun ruang dan sifat-sifatnya. Sebelum memulai diskusi, ada baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Selanjutnya, kita memasuki kegiatan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nesa. Kepada Saudari Nesa, saya persilakan. Balok, pengertian balok, sifat-sifat balok, unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, dan contoh balok. Yang pertama, pengertian balok. Balok merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian ini adalah sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang setiap pasangannya kongruen. Balok memiliki 3 pasang persegi panjang yang kongruen, yaitu ABFE, DCGH, ADHE, DCGF, dan ABCDEFGH. Memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang antara rusuk AB, DC, EF, HG, rusuk AE, DH, DF, CG, dan rusuk AD,
diagonal 2 itu L dan bidang diagonal itu K, L, M, N. Bagian bawah, samping, atas, dan dapat dilihat ini merupakan bentuk dari jaring-jaring balok. Yang selanjutnya contoh soal balok. Ulangi. Ulangi dari aku. Di sini saya sudah menyiapkan jaring-jaring balok yang sama seperti gambar pada nomor 2. Untuk membuktikan apakah benar bahwa jaring-jaring balok yang benar itu nomor 2, maka saya sudah menyiapkan ini. Saya akan melipatnya. Dapat dilihat bahwa terbukti jaring balok nomor 2 itu merupakan jaring balok yang benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaring balok pada gambar nomor 1, 3, dan 4 merupakan jaring balok yang salah. Selanjutnya kubus. Pengertian kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk sisi wujud sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 melaturan. Sifat-sifat kubus bisa dilihat memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang saling kongruen, memiliki 12 unsur yang memiliki ukuran yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, memiliki 6 bidang diagonal yang saling kongruen. Dapat dilihat ini merupakan bentuk dari unsur-unsur kubus, bidang dan bidang diagonal. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini memiliki banyak variasi. Yang selanjutnya ada contoh soal kubus. Di sini saya sudah menyiapkan jaring-jaring kubus yang sama dengan di contoh soal. Jika jaring-jaring kubus di samping dilipat pada nomor 4 sebagai alasnya, berarti nomor 4 ini berada di bawah. Sisi yang berhadapan dengan sisi berwarna hitam adalah 2. Yang selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sini saya sudah menyiapkan jaring yang sama dengan gambar A. Bisa diperhatikan teman-teman. Di gambar di bawah ini, jika nomor 1 merupakan alas dari semua jaring-jaring kubus di bawah, nomor berapa saja yang merupakan tutup dari masing-masing jaring kubus di atas. Di soal dijelaskan bahwa nomor 1 merupakan alas, maka nomor 1 kita letakkan di bawah, kita lipat, maka dapat diketahui bahwa nomor 3 merupakan tutup dari gambar A. Gambar yang B dengan contoh soal yang sama, yakni nomor 1 merupakan alas dari semua jaring. Nomor 1 kita letakkan di bagian bawah dan kita lipat, maka diketahui bahwa nomor 5 merupakan atap dari gambar kubus dari jaring kubus B. Dan yang terakhir gambar C. Masih dengan soal yang sama, nomor 1 menjadi alasnya. Kita lipat, maka dapat dibuktikan bahwa gambar jaringan nomor C atapnya ada di nomor 4. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nesa yang
serta rusuk-rusuknya itu tegak saling sejajar. Jadi sisi tegak dalam prisma ini memiliki beberapa bentuk, ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, atau sejajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya prisma ini ada terbagi menjadi dua. Tegak sama prisma itu. Kalau yang seperti ini adalah contoh dari prisma tegak. Ini ada beberapa jenis prisma, ada beberapa contoh. Yang pertama itu prisma persegi, prisma atau prisma balok. Ya, seperti yang ini. Yang pertama, selanjutnya ada prisma segitiga seperti yang saya buat contoh seperti ini. Tadi ada prisma trapesium, prisma belah keempat, prisma segi 5 berat, prisma segi 6 berat, dan prisma persegi panjang balok. Selanjutnya materi tentang sifat-sifat prisma. Sifat-sifatnya itu yang pertama bentuk alas dan atap penguruan itu sama dengan. Jadi alasnya itu sama atap itu memiliki bentuk bangunan yang sama. Misalnya ini segitiga, atapnya jadi alasnya juga segitiga. Setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Seperti ini adalah bentuk bentuknya itu panjang. Umumnya memiliki rusuk tegak, tapi ada pula yang tegak. Dan terakhir setiap diagonal pada bidang sisi sama atau memiliki frasa. Maksudnya diagonal antara sisi itu sama. Unsur-unsur prisma itu sendiri yang pertama itu ada sisinya ada tiga, sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Rusuknya itu juga alas, atas, dan rusuk tegak. Sudut itu memiliki ini terkhusus ya prismanya. Jadi masing-masing prisma itu berbeda sudutnya. Kalau ini kan prisma segi 5, jadi kalau ini kan sudutnya prisma segitiga ini ada. Ini adalah beberapa contoh dari prisma. Saya lihat. Jadi ada contoh soalnya. Perhatikan gambar di sini. Yang pertama itu sebutkan titik sudut prisma pada gambar. Jadi mana saja yang titik sudutnya bisa kita lihat, yaitu ada A, B, C, D, E, dan F. Titik sudutnya itu ada 6. Yang kedua yang disebutkan bidang alas prisma pada gambar di atas. Jadi mana yang termasuk alas? Alas itu yang di bawah. Ini A, B, C. Belum segitiga. Dan selanjutnya jelaskan sisi tegak prisma pada gambar di atas. Jadi sisi tegaknya itu adalah bidang ACFD. ACFD ini adalah bidang tegaknya sisi yang ini. Dan selanjutnya ada BCFE, sisi yang sebelahnya yang garis ini. Ada banyak sekali, yaitu ada AB, BC, CA, BE, CF, AD, BT, CM, dan BD. Jadi ada 8 unsur. Ini adalah contoh bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari seperti ini atap rumah kita dan tenda camping. Selanjutnya itu materi tentang limas. Jadi limas itu pengertiannya adalah sebuah bangun yang dibatasi oleh sebuah daerah segi banyak atau segi N dan beberapa atau N daerah segitiga yang mempunyai satu titik persekutuan. Jadi satu titik persekutuan itu berada di puncak. Jadi daerah segi banyak atau segi N itu menjadi alasnya. Ini adalah satu alasnya di bawah, dan segitiga yang tegak itu menjadi sisi tegaknya. Sedangkan kaki segitiga itu membentuk rusuk tegak. Jadi semua rusuk tegak itu bertemu di satu titik tersebut yang disebut dengan titik puncak. Karena proyeksi tersebut tegak lurus dengan alas. Jadi ada struktur limas, kira gambar di samping, yang titik puncaknya itu yang paling atas, yang paling tinggi. Anggap aja di sini P. Ada rusuknya, rusuk alas, rusuk tegak. Rusuk alas itu
jaring emas itu juga apa ya? Pengertiannya yaitu jaring itu merupakan satu dimensi dari satu bangun atau bangun tiga dimensi. Jaring emas itu dapat dibentuk dengan memotong beberapa tusuk emas. Jadi rusuk yang dipotong misalnya seperti ini. Misalnya kan di segitiga. Jadi memotong itu di bidang dengan dipotong oleh bidang ini adalah misal. Tapi kan jaring emas berikut jaring emas segitiga yang tepat. Yang mana yang tepat? Jadi kalau benar-benar kita bisa dilihat sendiri dari bentuk bakunya yang tepat itu adalah nomor 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena bisa kita lihat nomor 4 itu kayak ada pemisah gitu. Soalnya dia itu harus tergabung seperti ini. Yang itu dominannya ini kan ada yang kosong. Jadi bisa kalau diproyeksikan itu kemungkinan tidak bisa dibentuk yang nomor 4. Jadi yang tepat itu adalah yang nomor 1, 2, dan 4. Misal sekian untuk pada materi saya. Terima kasih kepada Kak Zila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan memasuki sesi tanya jawab. Saya akan membuka 2 sesi. Untuk sesi pertama hanya 3 pertanyaan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. 3. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Kepada saudari Nadila, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Nila Fianti dengan angkatan D121 Ini saya akan bertanya kepada kelompok Jadi, yaitu hal apa saja yang bisa guru lakukan jika peserta didik mengalami kesulitan dalam menentukan jaring pada bagi ruang, dan strategi apa yang cocok digunakan oleh guru dalam mengajarkan kepada peserta didik agar memahami dan aktif dalam pembelajaran bangun ruang dan sebagainya. Sekian pertanyaan saya berikan kepada guru. Baik, terima kasih kepada saudari Nadila yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Kepada saudari Fitrima, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video itu. Perkenalkan, nama saya Fitrima Nidana, SMA 1 Izin bertanya Nanti. kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya, cara apa yang dilakukan seorang pendidik untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak usia dasar terhadap materi bangun ruang dan sifat-sifatnya, dan apa manfaatnya dalam Nanti. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lajang Fedriska dengan NIM angka 7121,32. Ini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji dengan pertanyaan, mengapa bangun ruang tersebut dinamakan bangun ruang? Dan pertanyaan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menentukan jaring pada sebuah ruang, dan strategi apa yang harus digunakan oleh guru dalam mengajarkan kepada peserta didik agar mudah memahami dan peserta didik aktif dalam pembelajaran bangun ruang dan sifatnya. Dan saya jawab yaitu dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran tersebut melalui model-model jaring-jaring yang dengan jaring-jaring ini. Jadi guru itu bisa meminta siswa untuk melakukan atau mencocokkan jaring-jaring ini dari memiliki yang tepat melalui melalui mata pembelajarannya dan dari tersebut. Jadi selanjutnya guru itu mengarahkan siswa
pada materi ini, materi perkuliahan. Nanti ku nyampain, ku kode. Jadi cara ini juga membutuhkan kesabaran dan kejujuran dari guru tersebut sehingga siswa itu bisa aktif dalam diskusi kelas. Jadi strategi atau hal yang bisa dilakukan selanjutnya itu dengan pendekatan secara individual. Yang proses ini kepada mendatangi siswa Retnovi nggak muter-muter. dia itu kayak memberikan pendekatan secara khusus. Wih, komputer. Tidak semua pendekatan kesulitan belajar siswa itu bisa
di mana siswa setelah kita melakukan kegiatan tadi mendemonstrasikan, kita suruh siswa-siswa membawa karton untuk kita mendemonstrasikan ke depan. Ini adalah contoh dari ini. Kita bisa juga menyuruh siswa untuk membuat proyek kayak jaring-jaring kayak seperti bentuk-bentuk yang telah dibuat yang seperti di PPD tersebut. Nah, jadi dengan proyek itu kita harus bisa membuat bagaimana dari karton itu bentuk kubus gitu. Nah, jadi dengan demikian para siswa itu bakal lebih mudah memahami dan lebih melekat di mereka. Nah, mungkin hanya ini penambahan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Akila yang telah menambahkan jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Kepada saudari Jihan, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Jinalisa dengan kelas 1 D1 Di sini saya mengutip dari artikel yang dibuat oleh Sakhanti Widi Utami, SPD, yang mengajar pada sekolah dasar. Nah, strategi yang digunakan oleh penulis yaitunya strategi belajar memilah dan memilih kartu atau kartu sortir yang bertujuan mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari siswa. Adapun alasan dari penulis tersebut menggunakan kartu sortir karena guru akan mudah menguasai kelas, di mana kegiatan yang mudah dilaksanakan, guru juga mudah mengorganisasi kelas, dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak, guru mudah menerangkan dengan baik, dan siswa lebih mudah mengerti tentang materi yang diajarkan, siswa juga lebih antusias dalam pembelajaran, dan yang penting adalah sosialisasi antara siswa lebih terbangun, yakni antar siswa jadi lebih akrab. Intinya pembelajaran pada kelas 5. Nah, sebagai di mana menurut penulis yang ditulis di sini, siswa tuh merasa kesulitan dalam memahaminya, dan oleh sebab itu penulis menggunakan juga group investigation atau GI yang termasuk dalam salah satu model pembelajaran kooperatif menggunakan metode kartu sortir yang telah disebutkan tadinya. Nah, ditemukan di sini metode kartu sortir ini dapat menggunakan media kartu dalam praktik pembelajaran dan akan membantu siswa dalam memahami pelajaran, terkhusus kita sekarang sedang belajar mengenai bangun ruang dan sifat-sifatnya, serta juga dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Serta di sana hanya guru sebagai fasilitator dan siswa menjadi siswa yang aktif dalam pembelajaran tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saudari Nesa. Kepada saudari Nesa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diterima. Cara apa yang bisa dilakukan seorang pendidik? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari diterima. Cara apa yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak usia dini terhadap materi bangunan, ruang, dan sifat-sifatnya, dan apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang dapat dilakukan guru adalah dengan menyiapkan media pembelajaran, baik media pembelajaran dalam bentuk nyata maupun lewat video. Dengan penggunaan media pembelajaran ini, peserta didik dapat dengan mudah memahami bangun ruang. Misalnya, guru menyiapkan jari-jari balok seperti yang tadi, yang kemudian dilipat dan dibentuk sehingga menjadi bentuk balok, ataupun dengan menyiapkan media pembelajaran berbasis video yang menampilkan apa saja unsur-unsur dari bangun ruang, prisma, dan bagaimana jari-jari prisma. Kemudian, manfaat bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak manfaat dalam mempelajari bangun ruang ini. Di antaranya, peserta didik mampu memahami dan membedakan mana bangun ruang balok, mana yang bangun ruang lurus, dan sebagainya. Serta dengan mempelajari bangun ruang ini, peserta didik mampu memanfaatkan bangun ruang di sekitarnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, peserta didik membuat keranjang berbentuk bangun ruang balok sebagai media penyimpanan mainannya. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
yang dapat membantu siswa dalam membuat catatan-catatan sesuai yang telah disampaikan, di mana pada penelitian yang dilakukan pada SD Negeri 6 di Reun pada kelas 6 disebutkan bahwasanya hasil penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman siswa dari 64,51% menjadi 87,57%, yang dimana prestasi belajar matematika siswa di SDN 6 di Reun saat itu sebelum menggunakan metode model pembelajaran with non taking masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena dilihat dari hasil belajar siswa dan nilai ketuntasan yang diperoleh oleh siswa di sana belum masuk ke kriteria minimal nilai yang harus didapatkan oleh siswa tersebut. Demikianlah tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Bulan yang telah menambahkan jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawabannya? Jika tidak ada, langsung saja. Baik, kepada saudari Fatma, saya persilahkan. Nambah lagi biar masuk kamera. Baik, sini saya ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan saudari diterima. Dan pertanyaan cara apa yang bisa dilakukan seorang pendidik untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak usia SD terhadap materi tanggung jawab dan sifat-sifatnya.
Kepada saudari Gunawan, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menambah jawaban dari pertanyaan dari saudari Ladia, yaitu mengapa bangun ruang disebut bangun ruang? Tiga sisi. Memiliki tiga. Karena bangun ruang ini memiliki volume atau isi, Bukan. maka Selain itu memiliki tiga apa tadi? tiga dimensi. Nah, mengapa disebut bangun ruang? Karena seperti yang telah dicontohkan pada kubus, di dalam kubus ini memiliki volume atau udara yang berapa tadi yang disebutkan oleh pihak penyaji. Sehingga dalam bangun ruang ini memiliki sisi dan juga titik sudut dan juga rusuk. Dalam kubus telah kita ketahui bangun ruang kubus ini memiliki 6 sisi, yang di mana
atau ada sebuah box, kalau enggak kayak tempat uang itu apa namanya? Bukan. Dan ada limas, ada kertas, kotak rumah atau kira-kira itu sih sebenarnya. Jadi selanjutnya pada kubus itu merupakan bangunan memiliki 6 sisi. Jadi bentuknya itu sama. Iya. Jadi ada contoh kubus itu misalnya pada bukit, ada sini juga ada bukit itu bentuknya pas sekali kayak dan ada juga dan itu juga bentuk seperti selanjutnya ada prisma. Nah itu pengumpulan energi bentuk dan alas itu kerjanya juga dengan sisi juga yang berbentuk segi atau jadi contohnya itu bisa kita lihat pada atap rumah kita masing-masing. Selanjutnya ada tabung itu merupakan bangunan yang memiliki sisi lentung. Contohnya itu pada kaleng, Dynamite, Coca-Cola, Fanta, Pepsi, dan kaleng-kaleng lainnya yang berbentuk tabung dan juga gelas. Selanjutnya ada bola. Bola itu memiliki jari-jari dan pengumpulan itu dan bola itu memiliki jarak yang sama. Jari-jarinya itu jarak itu sama contohnya ada contoh voli, kelereng. Contohnya berbeda bangunan bersama dengan bola. Itu sering kita jumpai di kehidupan. Selanjutnya ada pilot-pilot itu bangunan yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Di bentuknya bisa lihat pada topi yang kayak tinggal pada sisi itu di bawahnya berbentuk lingkaran dan ada Aman, Nes. di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali ya dalam kerja tapi tidak saudara. Jadi tempat benda itu khususnya juga kita tadi itu sangat menjadi Iya. dalam kita beraktivitas di rumah atau di luar atau di mana. Tahan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Zura yang telah menjawab pertanyaan saudari Leni. Langsung saja untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saudari Nesa. Kepada saudari Nesa, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan meski sekilas terlihat sama, namun jaring-jaring balok dan kubus memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan yang utama terletak pada bentuk sisi keduanya. Perbedaan utama terletak pada bentuk sisi keduanya pada jaring-jaring kubus, yakni bentuk sisinya persegi yang mana setiap sisinya sama. Sedangkan jaring-jaring balok terdiri dari persegi dan persegi panjang, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Setelah menjawab pertanyaan atas saudari Ki, baiklah, mungkin sudah cukup atas jawaban yang telah diberikan oleh saudari Nesa. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan, mendengarkan penjelasan yang kelompok penyaji berikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, inilah perkuliahan kita pada hari ini, terutama pada MK Geometri. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.